culture. Wih, Oke. culture ya. Culture marah. Tapi emang Baxia kan lumayan enak ya kalau ketemu sama Kimi. Betul. Karena kan damage proyektil itu ke Baxia tuh dikurangin. Iya, Apa iya. ini bisa jadi Sora Gotland, God. Valen Gotland? Kemungkinan. Bisa juga. Bisa juga. Karena kalau kita ngomongin Valentina tuh pasti akan ngikut kemana arah Soranya. Biar Soranya nggak main, nggak dapat item, dia nggak nyaman kan jadinya. Benar. Balik lagi, Alter Ego ini emang bener-bener kayaknya mengikuti konsep harus menang laning. Hero-nya ya, hero-nya. Harusnya. Iya, iya. Jadi match-up-nya emang bakal lebih kuat ya Benar. dengan Nah, ini contohnya. responsnya. Misalkan SRG bawa Kumar, dia kuat emang, dia tebel emang di objektif. Ya. Tapi kalau adu kontes turtle, ya Leomord, Leomord. momentum, Solusi. Petri, udah Iya ya. selesai itu semuanya. Cara damage itu udah diambil semua sebenarnya sama Alter Ego. Dan sekarang waktunya untuk mulai menutup Esmeralda. Ini jadi sinyal atas hero yang mau dibawakan sama Alter Ego atau emang pengen tutup dengan power Esme? Jujur kalau Esme, aku expect-nya sih bakal keluar hero-hero yang ada shield-nya aja ya. Oke. Ya dari tadi sih, kayak game pertama kan kita lihat Magic kan, Esme Iya. di ban, yang keluar Lapu, Freya, apalagi itu dari itu Wah. keluar semua. Alright. Tapi Kram juga ngeselin sih Bang Gawe. Kalau udah pakai Roy yang ngezoning gitu. Benar. Lagi kayak- lampunya aja nggak main. Iya. Kalau kayak Popius gitu tuh. Wah. Hero zoning yang bisa megangin satu, wah. Lampunya juga sih. Lampu-lampunya juga Tumben nyebelin. dia nggak tadi spam emot liquid yang Oh iya, tidur. iya, iya, Apa benar, diganti karena lawan Alter Ego ini? Panik nggak? Agak takut kali ya, agak takut. Harusnya. Siap-siap, hati-hati. Kram ya. Pegangin ya kakinya ntar. Tangannya kram itu dia. Tangannya kram. Tangannya keramu. Cici, sudah ditutup juga ada satu pilihan terakhir dari Alter Ego. Oh ini kalau udah nge-ban Cici begini, emang kayaknya SRG bener-bener mau bawa marksman deh. Jadi. Karena biar Baxianya menang landing di early, menang jungle maksudnya. Dan nanti dia di late game-nya tuh mempertimbangkan buat ada satu hyper carry Innocent. Jadi Lagi hyper dan carry-nya lagi. bukan di mid lane lagi tapi di gold lane sekarang mainnya. Oh, oke. Tapi aku jarang lihat Kari. Kenapa tuh Bang Gawe kira-kira kenapa Kari jarang dipick? Kari sih kayaknya ketemu sama hero yang nabrak kayak Frey gitu. Nah, juga sih iya. Lebih enak Cloud War. Lebih enak Cloud, karena kan Cloud kan punya BMI kan. Terus Ya. dia pas disamperin 3-4 orang dia blessing duet. Nah, Itu doang bedanya kalau Cloud sama Kari. Kalau Kari targetnya cuma satu soalnya. Iya, buat team fight enakan Cloud ya. Ya, kecuali kalau emang mainnya Kalea Kari. Nah, Itu kita Oh. bisa setup duluan pakai Kari jadinya. Karena ada kombonya ya. Dan Chow yang sekarang dieliminasi juga. Sebenarnya kalau untuk hero-hero initiator kayaknya masih ada beberapa opsi ya. Scatter ya. Kalau buat ngelawan Hilda begini sih sebenarnya Chow Kali tuh udah paling ideal. Karena biar rotasinya nggak kalah lah di sungai. Tapi kalau emang mau high loss juga sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Berarti dia tuh bakal main tabrak plus dia tuh pengen si mid lanernya ini menang dulu laningnya. Karena dia bawa revitalize kan kalau high loss. Iya. Atau ya Gatot Kaca gitu-gitu. Pokoknya hero-hero revitalize itu tujuannya dia nggak boleh kalah sama hero yang kayak Hilda, Chow, Khalid. ya benar. Wih. Queen Romer nih Queen berarti. Romer. Emang bener-bener Valennya sampai last pick. Ya. Biar tahu dulu nih suaranya Goldland apa EXP. Benar banget itu. Iya. Karena Soalnya- kan kita tahu sendiri kan Valentina Goldland juga bagus. Bener. Lebih gampang jadinya juga. Iya, itemnya lebih gampang. Bisa bargain hunter lagi kan, Nah, emblemnya. Nih, tinggal 2 pilihan terakhir nih dari SRG. Kemana nih Make It? Apa? Apa suaranya di bawah? kayaknya susah sih dua-duanya ya. Soalnya ada Palen Kak. Jadi tetap di match up ya sebenarnya. Ya, Zetian. Habis kan hero-nya nggak ada lagi. Udah. Laude lagi. Nah, tapi metode hyper carry berarti. Nah. Dan ya berarti hero-nya Arvi last pick di sini. Kalaupun emang Arvi harus bawa Kari, masuk loh Kari. Kari masuk. Kari masuk Ada loh. Queen. Ada. Main depan-depan tapi bahaya Kari fighter Zetian. FOB kan, Iya, Festival of Blood. tapi Zetian yang bahaya Bang. Iya, CT-nya udah pasti bahaya. Jadi CT-nya nanti mungkin bisa diganggunya sama Valen atau Gwyn lah. Ah, Buat ngebuang pasif dan juga ngebuang flickernya. Tapi kalau emang ternyata masih mau fighter yang ideal di sini ya. Argusnya Arvi keluar nggak sih? Sun. Sun? tapi lawan Claude Sun Enggak lumayan sih, susah. lawan Claude enak di Claudenya ya. Iya. Dapat lifesteal-nya 2. Tetap Lagi sih dan berarti. lagi. Balik lagi ke Freya, back to basic lah. Dah, Oke. global 1. Global 1 dia.
Ini secara drafting apa yang harus dilakukan sama Alter Ego winning conditionnya? Udah pasti tetap dengan tempo mereka dan Benar. tetap bermain dengan fokus. Oke. Karena kalau misalkan ini 2-0, besok sarapan sama Aurora PH. Harapan. Sarapan bareng ya, Harapan OTW bareng. final soalnya. Alright, kalau gitu kita akan langsung menyaksikan saja. 1 poin sudah ada di tangan dari Alter Ego dan apakah ini akan menjadi 2 poin selanjutnya. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Om Wawa, Lim Kocul dan juga Pak Pulu. Yes, game yang kedua. Dan ini bisa jadi game yang membuat Alter Ego masuk ke dalam match point. Apakah akan satu sama? Akankah 2-0? Sebelum kita masuk, Dennis Indar, mana suaranya? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Wow, semangat yang masih membara sampai jam 20.48 WIB nih Om. Masih pagi, Welcome. Masih santai pagi nih ya. aja, bener. Kasih tahu Alter Ego yang serem-serem. Bener, masih banyak cerita serem nih ya dari Alter Ego. Karena ya cerita serem kembali terbuka karena Yep. Arfi diberikan Freya ternyata. Lagi. Sampai dengan pick yang terakhir bahkan kita melihat adanya kombinasi antara Leomord dan juga Freya terjadi. Wow, barusan coba lihat tuh ada satu spot yang migration tadi yang udah langsung dikeluarkan. Wah, walaupun di awal-awal lihat damage masih tipis-tipis semua. Ada damage poke aja ya Yep. di arah tengah. Emang sih ini gagalin rotasi juga. Seenggaknya mereka rotasi nggak penuh darahnya. Yap. Dan midnya sih sebenarnya ini lebih ke kita harus melihat antara Sekis dan juga Hijume ya. Karena untuk pemberian damage dari Kimi sendiri ini agak terbatas menuju ke Baxia. Oke, sementara coba lihat pergerakan dari Nino. 1v1 situation namun di tempatnya berbeda. Di PS yang dimiliki oleh Hijume cukup membantu. Bagaimana arus dari midnya itu sendiri. Oke, tapi untuk percobaan dari Baxianya Sekis tadi ya. Dia coba untuk ambil jungle tapi gagal loh. Yap. Tapi ini kita bisa bilang kayak Arfi di hari ini ya, itu ketemu Cloud terus loh. Pakai Freya. Emang di match upin gak sih Om? Di match upin terus-terusan gitu. Karena memang bisa ke-cancel kan, balik lagi Blazing kena knock up cancel. Cuma ya gue ngerasa konsep orang yang masih ngepick Cloud-nya juga adalah oke laningnya nggak bisa terlalu kuat. Yep. Cuma ya late game-nya nggak bohong, Cloud itu punya power. Benar, dan tadi pun Innocent mainnya sangat bagus juga kan. Sangat-sangat jarang sekali untuk Innocent bisa terpick off. Meskipun kita sering melihat dia di zoning seperti tadi di atas. Tuh, itu sering banget. Dan Sekis ada di area EXP ya, ini hanya untuk mencegah agar Nino agak ke-delay sebenarnya buat level 4 ya. Tapi pasti dapat level 4 untuk Nino. Karena dibantu juga kita melihat adanya Alec yang masuk. Dan ya itu dia. Langsung mengambil ada pilihan untuk Heaven's Wrath bisa dipakai Nino. Ya, karena Valentina juga kan, pasifnya ngebantu dia buat 4. Dan Turtle sekarang di setup oleh Terigu. Oke, sementara itu untuk sekarang coba lihat Alec ya. Mulai maju ke depan dengan satu spot migration. Setidaknya sekarang jauh lebih enak dengan ada flicker yang bisa digunakan oleh Alec. Tabrak. Yap, ada satu lagi. Pergerakan Zetian mencoba untuk bisa open map, tapi ternyata Yasuke menjadi korban yang pertama dan Yups harus merasakan akibatnya. Bagaimana damage begitu instan. Wah. Double kill didapatkan pula oleh Kram. Dimana sekarang Kramnya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak untuk waktu yang lama. 3 player berhasil diamankan, tapi setidaknya untuk Turtle-nya masih tetap berhasil diamankan pula oleh Sekis. Tapi sekarang coba lihat Arfi-nya masih kebukin yang ada di bagian belakang ketempelan Arfi. Sakit banget. Terus-terusan dikepukin. Mendapatkan point kill, tapi pertukarannya nggak terlalu adil sebenarnya untuk early game. Ya, karena memberikan rating gold ya untuk Cloud bagian atas. Tapi ya itu dia. Arfi yang kembali muncul dan mengagetkan mungkin bahwa Sekis tidak menyangka. Wah ini tiba-tiba ditempel dengan satu Valkyrie di belakangnya dia. Nggak ya, putus-putus Om. benar itu serangan yang sangat kontinu sekali ya. Untuk si Arfi juga Warrior Boots plus adanya Corrosion nanti untuk first item buat Arfi. Nah, Warrior Boots classic build dari Arfi juga kan, karena match-up-nya physical. Yap. Ini kayaknya mau bau-bau OTW skin Freya deh ini. Wih, Skin Freya? Wow, saya akan sangat bahagia sekali. Wow, saya nggak bisa. Saya bisa. ada Freya ada Leomord ya, tinggal dipilih mau yang mana tuh. Oke, tapi ngelihat dari XP Valentina, Oke, dia dependent banget sebenarnya berarti sama ultimate-nya Sora kan. ya dan juga untuk build itemnya dari EXP Valentina ini defense. Kalau ngeliat dari ini, Wait, sakit banget. What? Saling beradu tadi sepertinya. Ntar di depan yang lain, Arfi harus mundur sedikit. Dan yang tadi Ori yang menang ya Om ya. yang Ori yang menang tadi bener. Kaget, aku kira bisa yang Pulse yang menang kan buat di awal-awal. Tapi kan memang karena build-nya defense ya. Jadi ya beda pastinya. Dan defense tadi untuk Nino sedang menuju ke Oracle seharusnya buat first item dia. Di Turtle selanjutnya, mungkin ini adalah tempat yang sempurna untuk Alter Ego kembali melakukan setup. Karena ya Leomord sendiri juga ini tipikal hero yang kuat banget nih di Turtle-nya. Walaupun lawan Baxia,
untuk adu last hit, gue pegang Leomord Tom. Yap, skill 1 ya, momentum plus retribution. Itu enak Ya, banget. itu lebih besar daripada shield spirit plus retribution. Karena di nerf kan kalau skill 2-nya si Baxia. Karena nerf nih ya. Jadi Iya. tidak setangguh yang dulu sebenarnya. Untuk di early ya, kalau di late game lebih besar. Buset, dan ada satu buah lompatan dan juga flicker tadi. Mendadak Oh, dikeluarkan, selamat. tapi setidaknya untuk sekarang Kram ya masih bisa kabur, masih bisa selamat, masih bisa menjaga landingnya. Kekurangan damage tadi. Tapi seenggaknya flicker Kram juga kebuka. Yums. Oke, masih cukup santai, namun telah pecah pula peperangan di tempat yang berbeda. Ada Alek yang masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan diri. Sementara 3 player tersisa dari Selangor Red Giant yang ada di area Dead Turtle. Mereka dipaksa mundur. Dan masih ada retribution. Masih bisa untuk setup untuk Yazuke kembali mundur. Ngelihat ada Baxia, masih prima banget nih Om di turtle awal. Yap, untuk awal pasti. Untuk Baxianya juga adu objektif. Ini pastinya bisa berharap bagaimana tankinya dari Baxia akan bisa nge-manage untuk menelan semua damage yang diberikan dari Alter Ego. Bahkan Oke. menelan damage yang diberikan dari Hijume itu yang paling penting untuk penggunaan dari Baxia. Dan sekarang Freya sepertinya sudah akan join lagi ke dalam pertempuran, Om. Yap. Lepas, free. Turtle untuk Alter Ego. Dan mau lebih kah? Oh pasti. Mereka masih ingin lebih. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Di mana Orange Buff tadi sepertinya berhasil langsung diambil pula. Yang Cetian ya? Getian yang dapat. Ya, Stormy yang dapat tapi Sekis. Ya, itu dia Sekisnya sendirian. It's time to langsung ngegebukin. Berhasil langsung kedapati karena Sekis. Sementara orang kedua. Dan Yumsia pun menjadi santapan selanjutnya. Lagi-lagi bonus yang didapatkan oleh Alter Ego. Mereka dapetin objektifnya, mereka dapetin poin killnya. Dan buffnya tadi bukan untuk Sekis. Yap, ini lumayan kepotong semuanya. Lihat, purple buff bahkan langsung di-raid oleh Alter Ego. Mereka mau lebih, mereka mau yang Dapat. sangat banyak agar Sekis lebih tertekan juga. Wow, Baxia di early game yang sangat-sangat buruk. Midnya hampir hancur. Hancur. Oke. Dan midnya hancur. Flicker dikeluarkan. Main sih dia hancurin midnya. Oke, Kalau sementara Flicker sekarang nggak coba lihat RV-nya pun sendirian di bagian atas. Tetap bisa mendapatkan juga karena outer turret yang ada. 1900 Om. Yap. Ini ngelawan tank jungle Om. Dan bayangkan ya, ketika RV juga dia bantu teman-teman yang lain meninggalkan si Innocent. Innocent yang tertinggal dari goldnya. Ini masih tidak terlalu jauh ya, 11-12 dengan full plating gold yang berhasil didapatkan oleh Innocent. Memang di late game nanti Innocent bisa lah ngasih damage tetap ya. Apapun yang terjadi kondisinya Cloud Betul. akan jadi striker lah. Tapi kalau game kayak gini nanti akan susah nih. Karena nanti pressure damage-nya itu jadi sakit semua dari Alter Ego. Yap. Nah lihat lagi-lagi Nino yang berhasil untuk memberikan pressure, mendorong mundur Kram kembali ke belakang. Tapi Kram pun datang dengan ya status yang lumayan oke sih, aku bisa bilang 3 poin kill untuk Kram sementara waktu. Tapi pressure dari Alter Ego ini sudah mulai lumayan berasa karena mereka berani untuk masuk ke jungle milik SRG. Lihat. Nah, terjadi pertempuran. Ada kuda Barbiel yang memang dipanggil. Sementara tadi baru tak terlihat. Ada Alek yang memang benar-benar langsung didapatkan dan dihancurkan. Sementara di tempat yang berbeda ada Stormy yang berhasil. Oh, dibalikin. Langsung dihilangkan. Waktunya untuk mereka bisa membalikkan Hijume. keadaan. Karena sekarang Kram yang langsung gila. Ada Hijume yang dengan DPS yang sangat tinggi. Tapi depan ada Light Blast duel langsung dipanggil pula. Tapi Flicker membuat Indonesian pun langsung terkapar. Menyisakan Yums seorang diri saja. Dengan tim fight yang diungguli, cancel. Oke, ketahuan Yums. Tidak boleh pulang Yums. Harus mencari tempat lainnya. Wow, di sisi lain Turtle pun bisa kembali di setup. 4.000 gold Om, di Yep. menit ke-7. Langsung begitu banyak objektif juga yang diambil oleh Alter Ego. Dari orange buff, dari bottom turret, dari objektif turtle dan bahkan purple-nya lihat. Sudah mulai di setup juga oleh Alek. Bisa tiba-tiba ada special migration tapi ini hanya sebuah bentuk delay. Oke, aman ya, Turtle aman. Retri masih ada juga. Mereka mau purple. Oh, Oke, dan mereka masih ingin lebih, mereka ingin berantem lagi. Mereka ingin menumpahkan semuanya yang ada di dalam area dari Purple Buff. Woi, dosen. Ini adalah selama raja di mana Yumsia pun langsung terkapar lebah di mana Sekisnya untuk kali ini. Udah gak kuat lagi walaupun Alek. Harus jadi nilai tukarnya tapi setidaknya mereka mendapatkan 3 player dari Selangor Red Giant dan dapat hero from Nino. Tersisa satu lagi-lagi. Selangor Red Giant seakan mereka bermain di tempo yang diinginkan oleh Alter Ego. Baru tadi gue bilang 4.000 Om, sekarang 6.000. Yap, langsung melejit tinggi ya dengan sebuah tim fight yang memang ternyata diadu juga. SRG mereka mau menang di purple-nya dan mereka termakan karena semua source skill sudah habis dan Nino menyusul tadi termasuk. Kita lihat dari replay-nya sekarang. Bagaimana sebuah gerakan di sini, lihat. Semuanya terbuka, Ninonya baru masuk lewat belakang, ngambil ultimate dari Sora dibalikin dengan sebuah Stormbind. Dan itu akhirnya, dan meskipun ada Fury of the Phoenix, tidak punya damage yang masif dan kekurangan jumlah untuk Selangor Giants. Jadi ya, dengan gold yang naik terus,
7.000 sekarang. 7.000 sekarang ya. Mereka bawa fighter juga. Late game mereka juga punya Kimi. Nyaris ketarik. Tawan 2 player. Tapi tujuan mereka memang ke arah orange buff harusnya. Di kontes. Yep. Kontes lagi. Nino memancing saya tadi. Masuk memberikan efek dari fight. Sementara sekarang Kuda Barbia kembali dipanggil. Fury finish langsung dikeluarkan. Terlihatlah semua tapi Blessing Duet. Memberikan impact yang begitu mengerikan walaupun untuk kali ini terlihat ada 2 player yang dimiliki oleh Selangor Giant pun langsung terkapar lepas. Double kill didapatkan bahkan Rata! Shutdown! Rata! Diratakan Selangor Red Giant. Kali ini nggak tersisa satupun. Walaupun objektif selanjutnya masih belum terlihat. Tapi lihat penguasaan map dari Alter Ego. Wipe out. Iya, kombinasi dari Leomord dan juga Freya. Dua petarung yang sedang terjadi tadi. Meratakan pemain-pemain dari SRG. Dan objektif Lord terbuka. Reset memang untuk SRG maupun Alter Ego Esports. Tapi kita tahu bagaimana perbedaan gold yang sedang terjadi sekarang akan membuat SRG seharusnya ragu-ragu untuk menabrak Lord ini. Masih dibuka. Sementara Tadi sekarang kan- Yung masih mencoba untuk bisa mendapatkan satu informasi. Tapi tidak untuk kali ini. Coba lihat ada pergerakan dari Juma yang ada di bagian belakang Innocent-nya down. Sementara Stormy-nya kabur. Run Stormy! Run! Dan tak akan bisa tetap menjadi saksapan kembali oleh Alter Ego. Satu-satunya yang ada malah Yums. Dan lihat pergerakan dari Alter Ego. Mereka coba untuk tabrak bagian bawahnya. Yums gak bisa defense. Yums cuma bisa pasrah. Dan Yum cuma bisa melihat dari kejauhan. Yum hanya bisa melihat bagaimana go! defensif yang dia miliki dan harus dirasakan oleh Alter Ego. Wait. Tidak secepat itu. Mereka harus reset lagi. Kembali mundur respawn time. Yang sudah selesai tadi dari player Selangor Giant. Tapi Lord free untuk Alter Ego. Iya, sebuah keputusan di mana mereka tidak mau bermain terlalu gegabah untuk langsung menabrak. Tapi mending mereka setup untuk dapetin Lord dan itu dijalankan oleh Alter Ego. Jelas kemenangan memang terbuka di depan mata mereka juga sekarang. Tapi team fight-nya tetap harus mereka waspadai. Wow. Wah 100 kill. Yap, Wow. di M7-nya Yasuke sang eksekutor. Iya. Player pertama yang dapetin 100 kill. Ya jelas lah ya. Ini dominasinya aja sama raksasa dari Malaysia loh. Yap. Oke. Raksasa from Malaysia, SRG. Mungkin di mata dari Alter Ego, SRG adalah siap rata nggak kira-kira? Bisa jadi Siap rata tergantung. nggak SRG? Tergantung, karena kehokian Alter Ego lagi-lagi sekarang mereka unggul 12.000 gold. Namun kita akan lihat nih untuk defensif, mereka bawa Cetian yang harusnya untuk clear lumayan cepat. Ya bisa untuk Cetien ya. Tapi untuk fight Oke, panjang di bagian bawah. Akan ada pertempuran. Stopinnya tadi harus dikeluarkan. Sementara sekarang Skykis tidak akan sanggup lagi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Pertempuran kembali terjadi tepat di dalam area defensif dimiliki oleh Selangor Giant. Dan mereka semua dipukul. Belakang dapat tidak dapatkan bola. Ada satu lagi final yang begitu mengerikan. Hanya ada Stormy sendirian dan itu tidak akan sanggup. 2-0.